Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kalian sehat-sehat aja ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tema 2, subtema 2, yaitu tentang bermain di rumah teman. Langsung aja yuk disimak videonya. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Lihat, di sini ada Benny dengan ibunya. Kita dengarkan yuk percakapan Benny dan ibu. Apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi, menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Iya, benar sekali, Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Waktunya kuis. Apa manfaat aturan bagi kita? Apakah A, agar dapat berbuat semau kita, atau B, agar hidup kita teratur? Jawabannya B, agar hidup kita teratur. Selain membuat hidup jadi teratur, apalagi manfaat aturan? Apakah A, melatih sikap disiplin, atau B, membuat orang menjadi malas? Jawabannya A, melatih sikap disiplin. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan dalam bermain? Apakah A, terjadi pertengkaran, atau B, tercipta kehidupan rukun? Jawabannya A, terjadi pertengkaran. Kalian hebat! Nah, dari percakapan Benny dan Ibu tadi, kita jadi tahu bahwa sangat penting untuk mematuhi peraturan. Kalau kita mematuhi peraturan, maka akan tercipta kehidupan yang teratur. Kemudian juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Dan pastinya akan membuat terciptanya kehidupan yang rukun. Sebaliknya, kalau kita tidak mematuhi peraturan, maka hidup kita akan jadi tidak teratur. Kemudian bisa terjadi pertengkaran dan tentunya hidup juga jadinya tidak rukun. Dari pembelajaran sebelumnya, kalian kan sudah tahu tentang aturan-aturan di rumah. Nah, aturan-aturan itu tidak hanya ada di rumah, tapi juga ada saat kita bermain di rumah teman. Jadi kalau kita sedang bermain di rumah teman, tentunya ada aturan-aturan yang harus kita ikuti dan taati. Contohnya, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Jadi, tidak asal langsung masuk tanpa izin ya. Ketuk dulu pintunya dan ucapkan salam dengan sopan. Bagi kalian yang beragama Islam, bisa ucapkan Assalamualaikum, seperti itu. Atau bagi kalian yang beragama Buddha, Kristen, Hindu, Katolik, bisa ucapkan permisi, seperti itu, sambil diketok pintunya. Kemudian, kalau pintunya sudah dibukakan, sapalah orang yang membukakan pintu dengan senyuman. Sapalah dengan sopan. Misalnya kalau kalian datangnya siang, ucapkanlah selamat siang. Kalau datangnya sore, ucapkanlah selamat sore. Seperti itu. Contohnya kalau misalnya Rahmi datang ke rumah Haura mau ajak main. Ternyata yang bukain pintu itu mamanya Haura. Nah, Rahmi bisa bilang seperti ini. Selamat sore, Hauranya ada, saya mau ajak main. Nah, seperti itu kan lebih bagus, lebih sopan. Kemudian kalau kalian sudah berada di dalam rumah teman kalian, duduklah dengan rapi dan tenang. Duduk dengan sopan. Kalau misalnya masih nungguin temannya, misalnya temannya lagi mandi atau lagi mengerjakan hal lain, ya sabar ya, tunggu aja duduk di kursi dengan sopan.
Jadi kursinya itu bukan untuk dinaik-naikin, apalagi dilompat-lompatin, ya. Kalian duduknya dengan sopan, dengan tenang. Contoh lain, jagalah kebersihan saat bermain. Jadi misalnya kalau kalian bawa makanan, bawa minuman, terus ada sisanya, ada bungkus-bungkusnya gitu, buanglah di tempat sampah. Jangan sampai sampahnya berhamburan atau buang sampahnya sembarangan, ya. Kasihan teman kalian nanti membersihkannya, atau mungkin mamahnya nanti marah-marah, terus nggak bolehin kalian main sama-sama lagi. Mau seperti itu? Tentu tidak ya. Jadi, jagalah kebersihan di rumah teman kalian. Kemudian, kalau sudah selesai bermain, harus dibereskan lagi mainannya. Kembalikan mainannya di tempat semula. Taruhnya di mana? Diingat-ingat. Ya, kembalikan di tempatnya semula. Harus beres, harus rapi. Kemudian, kalau kalian pulang, berpamitanlah kepada orang rumah ya. Misalnya ada papahnya atau ada mamanya, pamit sama mereka. Pak, Bu, saya pamit mau pulang dulu, terima kasih. Sama temannya juga pamit. Aku pulang dulu ya, nanti kita main lagi. Nah, seperti itu kan sopan. Bagus ya. Waktunya kuis. Salah satu hal yang harus kita lakukan saat bermain di rumah teman yaitu apakah A. Berpamitan saat pulang atau B. Membuang sampah sembarangan. Jawabannya A. Berpamitan saat pulang. Yang tidak boleh dilakukan saat bermain di rumah teman adalah A. Duduk dengan sopan atau B. Berdiri di atas kursi. Jawabannya B. Berdiri di atas kursi. Mantap! Ayo membaca. Bacaan kita kali ini berjudul Ayo Menari. Sekolah Beni akan mengadakan acara pentas seni. Setelah berdiskusi, kelas Beni sepakat untuk menampilkan tarian. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Beni dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat terbang dengan bantuan angin. Selesai. Kuis. Apa yang akan dilakukan Beni dan teman-teman pada acara pentas seni? Apakah A. Menyanyi atau B. Menari? Jawabannya B. Menari. Di mana Beni dan teman-teman berlatih menari? Apakah A. Di rumah Udin atau B. Di rumah Dayu? Jawabannya B. Di rumah Dayu. Bagaimana perasaan Beni dan teman-teman? Apakah A. Senang atau B. Sedih? Jawabannya A. Senang. Bagaimana cara pesawat terbang? Apakah A. dengan bantuan air atau B. dengan bantuan angin? Jawabannya B. dengan bantuan angin. Menurut kalian, angin termasuk benda berwujud apa? Apakah A. gas atau B. cair? Jawabannya A. gas. Kalian hari ini luar biasa. Jadi, kalian masih ingat tentang benda padat, cair, dan gas? Benda padat, bentuk dan ukurannya tetap. Contohnya seperti pensil. Benda cair, ukurannya tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya, seperti air. Sedangkan benda gas,
Bentuknya dan ukurannya berubah-ubah sesuai wadah yang ditempatinya, seperti udara di dalam balon. Selain wujudnya beraneka ragam, benda juga mempunyai kegunaannya masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Sekian dulu penjelasan dari Miss ya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Nanti di akhir video kita nyanyi sama-sama ya. Kali ini lagunya lagu dari Kalimantan Selatan loh. Lagu daerah Kalimantan Selatan, judulnya Ampar-Ampar Pisang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.